Halo Aksio Kelas Program, perkenalkan, nama saya Jonathan Gilbert Anugrah Wokas. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Bitung, dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian tentang service excellence, dan juga saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe kepribadian orang. Pengertian service excellence. Service excellence adalah sebuah konsep atau yang merujuk pada tingkat pelayanan atau layanan yang sangat tinggi yang diberikan oleh suatu perusahaan atau suatu organisasi kepada pelanggan atau klien mereka. Ini melibatkan berbagai aspek, termasuk responsif terhadap kebutuhan pelanggan, memberikan solusi yang dekat serta berusaha untuk melebihi harapan dan pelanggan. Dan juga saya akan memberitahukan unsur-unsur yang terkait service excellence. Unsur-unsur pertama adalah attitude, dan juga ada ability, dan juga ada namanya attention, approach, dan juga responsibility, dan yang terakhir adalah action. Lalu juga ada aspek-aspek yang terkait tentang service excellence. Pada aspek pertama terdapat sebuah kepastian, dan juga ada keterbukaan, efisiensi, trust atau percaya, dan juga ada kesepakatan dan keramahan, kesediaan dalam melayani, dan juga ada tentang pengetahuan dan keahlian, dan juga yang paling terakhir adalah tepati waktu dan juga tepat waktu. Jadi kesimpulannya adalah service excellence itu adalah menjadi faktor kunci dalam membangun citra positif perusahaan, mempertahankan pelanggan, dan menciptakan peluang bisnis baru melalui rekomendasi dari pelanggan yang puas. Ini adalah tujuan yang sering dikejar oleh banyak organisasi maupun perusahaan untuk mencapai sebuah keunggulan dalam kompetitif dalam pasar mereka. Orang yang berkepribadian melankolis memiliki sifat-sifat berikut. Sifat pertama adalah detail. Orang yang berkepribadian melankolis sering memperhatikan detail-detail kecil pada sebuah barang ataupun sebuah keadaan, dan mereka sangat mementingkan detail-detail kecil tersebut. Dan juga orang yang berkepribadian melankolis memiliki sifat aktif. Mereka terlihat sangat bersemangat dalam sebuah kegiatan ataupun hal-hal yang dilakukannya. Lalu di poin ketiga ada optimis. Orang yang berkepribadian melankolis itu sangatlah optimis, dan itu menjadi sifat yang sangat bagus bagi mereka. Dan juga pada orang yang berkepribadian melankolis terdapat poin atau sifat humoris. Orang-orang yang berkepribadian melankolis itu sangat humoris pada suatu candaan-candaan yang disampaikan oleh temannya. Lalu orang yang berkepribadian melankolis juga adalah orang yang ekspresif. Jadi mereka gampang terlihat senang, sedih, ataupun sedang depresi seperti itu. Lalu juga orang yang berkepribadian melankolis itu sangat kompetitif. Jadi mereka terlihat sangat tidak ingin kalah dalam suatu bidang ataupun sangat ingin mengejar cita-cita mereka ataupun yang sebagai begitu. Lalu ada orang yang berkepribadian melankolis itu sering mudah overthinking dan juga cenderung menahan sesuatu, dan juga suka menyendiri, dan juga orang yang berkepribadian melankolis itu gampang suzon kepada orang lain. Selanjutnya ada orang yang berkepribadian koleris. Orang yang berkepribadian koleris sering disebut sebagai pemimpin, karena ada beberapa rumor atau orang sering bicarakan bahwa orang yang berkepribadian koleris diciptakan sebagai seorang pemimpin. Lalu orang yang berkepribadian koleris memiliki kepribadian atau memiliki kebiasaan untuk menganalisis sesuatu. Jadi mereka terlihat seperti sedang menganalisis sesuatu itu karena mereka orang yang berkepribadian koleris. Lalu juga orang yang berkepribadian koleris itu cerdas. Mereka yang berkepribadian koleris akan terlihat sangat cerdas di beberapa bidang mereka. Lalu orang yang berkepribadian koleris
itu percaya diri. Jadi mereka tidak selalu insecure pada diri mereka sendiri dan mereka tetap optimis ke depan karena mereka memiliki sifat percaya diri. Dan juga orang yang berkepribadian koleris itu sangat konsisten. Jadi mereka akan selalu mengejar apa yang mereka mau. Dan juga orang yang berkepribadian koleris itu sangat mandiri. Jadi mereka mampu mengurus diri mereka sendiri dalam setiap keadaan yang ada. Lalu juga orang yang berkepribadian koleris itu memiliki sifat-sifat negatif seperti mereka terkesan bos atau suka menyuruh-menyuruh orang dan suka terkesan meremehkan orang dan juga fokus ke tujuan mereka atau bisa dibilang terlalu fokus kepada tujuan mereka dan juga mereka memasang target atau mereka selalu memasang target yang terlalu tinggi. Lalu ada orang yang berkepribadian plekmatis. Orang yang berkepribadian plekmatis terkesan tenang dan juga kalem. Jadi mereka terlihat selalu tenang di setiap keadaan yang ada. Lalu orang yang berkepribadian plekmatis terkenal akan kesetiaannya. Mereka dibilang sebagai orang setia karena mereka tidak akan gampang berpaling kepada sesuatu yang baru. Lalu orang yang berkepribadian plekmatis sering menghindari konflik karena mungkin mereka yang berkepribadian plekmatis sangat mencintai damai dan tidak sering mencari masalah. Dan juga orang yang berkepribadian plekmatis itu orangnya sangat asik. Jadi mereka sangat gampang untuk ditemani atau berteman dengan mereka. Dan juga orang yang berkepribadian plekmatis adalah orang yang sangat humoris, seperti orang yang berkepribadian melankolis. Lalu juga ada sifat-sifat negatif atau sifat-sifat yang tidak bagus kepada orang yang berkepribadian plekmatis, yaitu adalah orang yang berkepribadian plekmatis itu pendiam akut dan mereka juga sulit beradaptasi dengan suasana atau kebiasaan yang baru. Lalu juga mereka sangat lempeng. Terakhir adalah orang yang berkepribadian sanguinis. Orang yang berkepribadian sanguinis sering kita temukan bersifat tenang dan juga kalem. Mereka terlihat tenang di setiap keadaan karena mereka memiliki sikap atau sifat tenang. Lalu orang yang berkepribadian sanguinis juga terlihat ceria karena mungkin di beberapa saat atau di beberapa momen orang yang berkepribadian sanguinis itu mudah ceria dan juga terkesan akan senyum mereka. Lalu juga orang yang berkepribadian sanguinis itu adalah orang yang humoris. Sama seperti orang yang berkepribadian koleris dan juga melankolis. Orang yang berkepribadian sanguinis juga memiliki sifat yang humoris. Dan juga orang yang berkepribadian sanguinis itu mudah bergaul. Dan makanya mereka sering dibicarakan orang-orang lain bahwa orang yang berkepribadian sanguinis itu sering menjadi seorang selebriti ataupun aktris. Lalu juga orang yang berkepribadian sanguinis adalah orang yang suka ngobrol atau berbicara kepada temannya atau orang atau lawan jenisnya. Lalu ada beberapa juga sifat orang yang berkepribadian sanguinis memiliki sifat yang negatif seperti contohnya mudah percaya kepada orang lain dan juga menunjukkan atau meragukan orang lain dan juga ketika berbicara orang yang berkepribadian sanguinis sering berbicara atau mengobrol dengan lama karena mereka tertarik akan obrolan mereka. Selamat pagi. Pagi juga Pak, silakan duduk. Jadi Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya sudah mengalami beberapa masalah yang sama dan saya sekaligus sangat membuat saya kesal. Apakah kalian bisa membantu masalah yang saya sedang hadapi? Oh, saya memahami dengan kesalahan Bapak atau frustasi Bapak. Jadi di sini saya akan membantu Bapak dengan senang hati. Kalau boleh tahu, apakah Bapak bisa memberikan detail masalah yang Bapak alami? Ya, sudah sejak kemarin malam internet saya tidak berfungsi dan itu sangat membuat saya kesal. Apakah kalian bisa segera mengirim teknisi segera mungkin? Oke Pak, kalau begitu saya akan segera mengirimkan teknisi
Pak, terima kasih. Sebentar lagi saya akan mengirimkan teknisi saya kepada Bapak. Dan sebentar lagi juga teknisi saya akan menghubungi Bapak tentang masalah yang sedang Bapak alami. Dan mereka juga kan segera memperbaiki di jaringan internet yang ada pada Bapak. Maaf atas kesalahan kami dan juga terima kasih Pak. Mas, Ya. oke. Sampai Kak, pagi juga Kak, ada yang bisa saya bantu? Kebetulan Kak, saya ingin mencari hadiah untuk teman saya Kak. Apakah Kak memiliki rekomendasi? Oh, sangat bagus dengan khususnya Kakak. Di sini kalau boleh tahu ya, kalau teman atau sahabat Kakak di sini memiliki minat atau hobi khusus, jadi saya bisa memberikan rekomendasi kepada Kakak. Kebetulan Kak, teman saya memiliki hobi membaca Kak. Oke Kak, kalau begitu saya akan memberikan rekomendasi buku ya Kak tentang buku cerita. Kalau bisa apa, saya ingin menunggu sebentar. Kak? Oke Kak, di sini saya memiliki 3 rekomendasi buku ya. Dan buku pertama, di sini saya memiliki buku bertema tentang fantasi dan juga buku bertema pendidikan dan juga buku tentang tema percintaan. Jadi kalau